Menurut hemat Anda atau point of view Anda, Mbak Nurul, apakah memang institusi pendidikan juga akan dilibatkan dalam hal ini? Karena memang saat ini tidak dipungkiri begitu ya, banyak sekolah-sekolah yang juga memakai kurikulum yang mengharuskan anak dekat dengan teknologi, khususnya media sosial. Ya itu tidak apa-apa Mas, cuma kan mereka tidak boleh memiliki akun medsosnya sendiri, begitu ya. Jadi bisa menggunakan punya orang tuanya kalau untuk bermedsos. Kalau untuk mengeksplor internet, misalnya ini seperti Zoom saat ini ataupun mengeksplor websitenya Diknas, Mendiknas begitu, itu tidak masalah. Jadi kita harus nanti ada pemisahan secara jelas juga, apa saja yang diatur, apa saja yang boleh, dan apa saja yang tidak boleh. Jadi, tidak dalam ruang yang abu-abu begitu, ini jadi jelas pengaturannya, supaya kita juga, tidak tidak melarang keseluruhan begitu ya, tapi yang sifatnya unsur edukasi, edukatif, itu kita buka ruangnya, gitu. Oke, baik. Sebagai fungsi pengawasan di Komisi 1 DPR RI, Anda melihatnya tantangan dalam menerapkan, mengimplementasikan kebijakan ini akan ada di ranah mana tantangan-tantangan yang sudah dilihat di Komisi 1, Mbak Nurul? Ya, kalau kami melihatnya ya sementara ini jelas dari, platformnya begitu, dalam hal ini mungkin, karena mereka akan terimbas dengan lebih sedikit, subscriber begitu ya. Kemudian juga dari publiknya kita belum tahu karena masih ada pro dan kontra dalam hal pembahasan. Karena banyak juga orang tua yang, sibuk dan melepaskan semuanya, kepada anak-anak begitu, sehingga mereka bisa bisa bebas untuk mengakses, situs-situs apapun dan platform apapun begitu. Nah, jadi memang harus ada, apa sih, eee, kolaborasi antara kami, pemerintahan di DPR, dan juga dengan publik begitu. Oleh karena itu, kita juga nanti menyertakan LSM, kemudian juga lembaga-lembaga lain untuk turut serta memformulasikan rancangan undang-undang yang sedang diwacanakan ini. Oke, baik. Apakah ini juga dapat diartikan bahwa memang dalam waktu dekat Komisi 1 DPR RI juga akan memanggil begitu ya beberapa penyedia platform untuk diajak kolaborasi bersama mendukung implementasi yang akan dilakukan oleh Komdij? Hal tersebut sudah dalam rencana begitu ya, kita akan memanggil mitra-mitra dari atas izin Komdij tentunya karena kan ini dengan Komdij juga begitu, untuk memanggil provider-provider yang ada yang terkait dengan platform-platform yang disediakan. Eee, Belum ada pembicaraan lebih lanjut, tapi ini baru rencana awal dan pastinya kalau RUU ini sudah bergulir, pastinya kita juga akan membuat DIM dari pemerintah, DIM dari DPR, kemudian, dalam rangka membuat DIM tersebut, pastinya kami akan, mengundang juga, pihak-pihak terkait ya, seperti lembaga-lembaga lain, kemudian LSM, kemudian unsur-unsur, yang lain yang terdiri dari profesional ataupun tokoh masyarakat, ataupun, perguruan tinggi dan yang terkait lainnya. Oke, Gitu, oke, Mas. baik. Menurut pendapat Anda dan juga pandangan Anda, Mbak Nurul, apakah RUU ini juga akan cukup memakan waktu untuk disahkan? Sedangkan kalau kita lihat begitu ya, beberapa kejadian di lapangan yang juga ini melibatkan anak-anak di dalamnya karena kecanduan medsos sudah semakin dalam kategori yang membahayakan, Mbak Nurul. Iya, membuat undang-undang ini kan nggak bisa cepat juga ya, karena tadi ada pro dan kontra. Kemudian niat baik tidak selalu disambut dengan baik, begitu. Ada yang mungkin pihak-pihak yang dirugikan juga. Jadi tergantung kalau memang komitmennya ini antara eh, pemerintah, DPR, dan kemudian masyarakat sudah bersinergi dengan baik, saya kira ini bisa diolah lebih cepat. Namun kalau ada kendala-kendala, nah ini yang harus diselesaikan dulu, dikomunikasikan dulu sehingga undang-undangnya tidak berlarut-larut begitu. Jadi saya harap sih bahwa ini rancangan undang-undang ini akan lebih cepat dipersiapkan, kemudian segera dimatangkan di DPR ya, sehingga bisa lebih cepat mengantisipasi ke kebobrokan gitu ya. Kalau saya sih sudah melihatnya sebagai darurat sih ya, kondisi yang darurat begitu. Jadi harus segera dibuat, diformulasikan,
disahkan, dan nanti setelah disahkan juga belum langsung bisa diimplementasikan karena harus ada aturan-aturan yang menyertainya. Gitu, Mas. Oke, walaupun sudah dalam kondisi yang bobrok begitu ya, kalimat yang Anda sampaikan tadi ini juga ternyata masih cukup memakan waktu yang lama dalam pengesahan RUU. Sebagai anggota Komisi 1 DPR RI dan juga sebagai orang tua, selain pengawasan anak saat menggunakan gadget di rumah, apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah? Tips dari Anda, Mbak Nurul. Kalau dari saya melihatnya ya orang tua, jadi cara orang tua mendidik anak itu. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan harus tegas. Begitupun dalam pengawasan orang tua kepada anak-anak, harus juga dikasih tahu yang lainnya. Misalnya ada asisten rumah tangga di rumah, ya dikasih tahu juga supaya mereka menjadi bagian untuk mengawasi ketika anak-anak bermain internet. Atau ada jam-jamnya. Jam-jamnya adalah ketika orang tua ada di rumah. Ketika siapapun yang diberikan tanggung jawab untuk mengawal anak-anak tersebut berselancar di internet bisa mengawasi secara langsung begitu. Jadi kuncinya adalah kalau di rumah ya orang tua, di area publik adalah guru misalnya di sekolah, seperti itu. Nah ini yang mungkin yang tidak bisa diawasi adalah ketika mereka bergaul dengan peer groupnya. Jadi kalau peer groupnya ada yang bermain-main dengan platform itu di luar kendali kita. Namun alangkah baiknya jika pengertian dalam implementasi undang-undang ini, dalam edukasi ini juga menjadi perhatian bersama. Jadi nggak cuma dari pihak-pihak orang tua yang betul-betul memiliki kepedulian, tapi hendaknya menjadi kebersamaan begitu. Bagaimana mengawasi anak-anak yang dalam hal ini mereka adalah generasi muda bangsa, generasi muda Indonesia untuk kepemimpinan kita begitu, yang kita wariskan. Jangan sampai mereka tidak memiliki sumber daya yang bagus dalam ilmu pengetahuan, tapi hanya menjadi manusia-manusia yang narsis misalnya, yang materialistik ataupun yang asosial. Nah ini yang tidak kita inginkan, Mas. Oke, baik. Khususnya di perkotaan, Mbak Nurul, banyak sekali begitu ya para orang tua yang bekerja dua-duanya, baik ayah dan juga ibunya. Apakah dalam kondisi ini juga Anda sepakat begitu untuk tidak memberikan gadget atau handphone kepada anak di saat memang tidak ada pengawasan orang tua di rumah? Atau Anda melihatnya ada hal apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh para orang tua? Kalau ini berbicara secara pribadi ya, secara pribadi tentu saja saya lebih suka ketika tidak ada orang tua, anak-anak itu jangan diberikan gadget begitu. Lebih baik mereka suruh bermain seperti halnya anak-anak yang harusnya bermain begitu dengan lingkungannya, dengan kemudian lebih pada permainan-permainan yang sifatnya anak-anak gitu. Jadi nggak melulu dunianya itu tersedot oleh gadget. Karena ini yang di dunia yang sekarang serba digital memang ini menjadi PR bagi kita semua. Jadi semuanya sudah terpolusi begitu ya dengan gadget tersebut. Ya kalau kita mau lihat juga di handphone kita kan semuanya ada begitu. Nah tinggal bagaimana kita mau membuka atau tidak. Nah itu yang penting. Itu juga harus menjadi salah satu prinsip bahwa ketika itu hanya mengotori, membuat polisi dan menjadikan kita memiliki satu mindset yang negatif begitu, lebih baik nggak usah buka deh. Jadi ini juga harus terus-menerus diberikan edukasi, literasi kepada anak-anak itu dan juga orang lain yang terkait yang ada di dalam rumah kita, gitu Mas.